Tolong ada apa? Dua aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam hari ini adalah malam perenungan bagi kita. Kita renungkan baik-baik dalam hati kita dengan tulus ikhlas, diyakini masukkan ke lubuk hati yang paling dalam bahwa kita memang ingin mengikuti agama ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu sebelum kita lanjutkan, kita dengar dulu ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang diri kita. Tadi itu di dalam surat 32 ayat 5. Coba kita sampaikan ke ayat yang ke-12 dari ayat 5. Kita akan tahu di mana posisi diri kita dan bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, supaya nanti kalau kalian jadi pejabat tidak menjadi pejabat yang korup. Kalau kalian jadi pemimpin yang soleh seperti kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba baca ayatnya. Ada itu lagi. Nah, coba baca. Membacanya itu dari hati ke hati. Tidak masanya kita bermain-main lagi, gurau-gurau, dan tidak ada yang tertawa. Serius, ini malah terakhir bagi kita. Nah, mana mic-nya? Keluar ya. Bagi ke depan dulu sini untuk dibaca. Nah, artinya saja dari ayat 5 sampai ayat 12. Silakan artinya. Dan alangkah mulianya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang Belum. Itu ayat 3, surat 32. Ada dari ayat 5 ke ayat 12. Tadi ayat berapa itu? Nah, dari ayat 5, 6, 7, 9 sampai 12. Betul. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, yang batas lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang, yang memperintah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dari hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan mereka berkata, apabila kami telah lenyap hancur dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabutnya nyawamu akan matikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan kembali. Nah, sambung yang di belakang. Nah, ini sambung kayak gitu. Dan alangkah mulia jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, saya
Coba menghadap ke sini semuanya. Mau serius pada malam hari ini? Bersedia? Ikhlas mengikuti acara ini? Yang tidak ikhlas boleh keluar. Tapi bagi yang ikhlas, ikutlah dengan sebaik-baiknya. Kalau masih ingin bermain-main, nah silakan di luar. Kita sudah tidak waktunya lagi bermain-main. Sudahlah kita bergurau-gurau selama ini, bergurau, tertawa, cipik-cipikan kemana-kemana. Sudah. Sekali-sekali saatnya sudah harus kita serius. Karena Allah memandang kepada hati kita. Dia lihat apa yang kita lakukan. Coba kita serius sekali-sekali. Senda gurau dengan segala macam perkataan yang melorot, mari kita tinggal. Kita serius apa yang kita hadapi. Nah, masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba semuanya tundukkan kepalanya. Coba tuh, jangan lihat kawan ya, kiri kanan. Jujur. Bisa berlaku jujur? Bisa? Bisa, sahabat. Coba tunjuk tangan, nanti jangan lihat kawan kiri kanan. Siapa yang pernah semenjak dari remajanya atau semenjak dari SD sampai sekarang yang pernah memegang botol minuman keras? Siapa yang pernah? Tunjukkan. Serius. Yang pernah memegang botol minuman keras. Betul tidak ada? Alhamdulillah. Yang kedua, siapa di antara kalian mulai dari SD sampai sekarang yang pernah merokok? Coba angkat tangan. Yang pernah? Jujur. Kita akan dikutuki oleh Allah sedang kita tidak jujur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, turunkan tangannya. Tidak boleh lihat kiri kanan. Masya Allah. Sudah disampaikan, merokok itu merusak, merokok itu mubazir, merokok itu merupakan bunuh diri secara perlahan-lahan. Dalam surat 4 ayat 29 dinyatakan oleh Allah, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu bunuh diri kamu sendiri. Masa orang-orang yang merokok itu adalah usahanya membunuh diri secara perlahan. Mulai hari ini kita bertobat. Mau bertobat? Mau berhenti merokok? Mau tidak tergoda untuk merokok? Alhamdulillah. Alangkah bangga kan. Sebagai instruktur dari Pekanbaru, juga guru-guru mendampingi Anda. Bahagia sekali. Ada keinginan Anda untuk berubah dari sifat yang merusak menjadi sifat yang berbuat kebaikan. Jujurlah kepada diri sendiri. Anak-anakku yang kucintai, tidak ada yang bisa merubah kita kalau kita bukan diri kita sendiri. Guru-guru tak bisa merubah kita. Kakak kita tidak bisa. Ayah kandung kita juga tidak bisa. Yang bisa itu adalah diri kita sendiri. Karena itu mulai dari situ sendiri. Tinggalkan minuman keras. Nah, sudah 2. Yang ketiga, jujur. Jangan lihat teman. Sendiri-sendiri mengaku. Daripada besok diminta pengakuannya oleh malaikat Munkar dan Nakir, oleh malaikat Zabaniyah penjaga neraka,
Lebih baik mengatur sekarang. Kita harus memperbaiki diri kita semenjak kita di dunia. Coba sekarang jangan lihat di kanan, tunjuk saja tangannya siapa yang pernah melakukan. Selama kalian di Ma'al ini, selama kelas 3, siapa yang pernah meninggalkan sholat walaupun hanya satu kali saja? Nah, coba naik kanan, jangan lihat di kanan. Satu kali saja. Satu kali saja pernah meninggalkan sholat selama kelas 3 malam. Jujur. Bapak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9, 10, 11, 12, 13. Turun tangan di tangan. Dengan malu anakku. Daripada kita diberi malu oleh Allah di akhirat nanti. Lebih baik malu kita di dunia terhadap diri kita sendiri, kita akan berubah. Yang pernah meninggalkan sholat berjanji mulai malam hari ini di hadapan Allah tidak akan meninggalkan sholat itu lagi. Nah, itu sudah 3. Terusnya juga masih sendiri-sendiri, tidak boleh lihat kiri kanan. Bapak mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah menyakiti hati ibunya walaupun hanya satu kali? Ini kata, jangan lihat kita. Yakinlah. Jangan malu kalau memang pernah menyakiti. Jujurlah di dunia ini. Daripada besok yang dibentak oleh malaikat di akhirat. Lebih baik dibentak oleh guru oleh kata pemimpin dunia di dunia ini daripada di akhirat besok menyesal. Ya, masalah kami menyesal sekarang. Nah, tangannya tunggu dulu. Bapak mau itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah turunkan anak-anak bapak yang bapak sayang ini. Walaupun satu kali kita pernah menyakiti hati ibu kita, cepatlah nanti minta maaf. Besok pagi orang tua kalian akan datang kemari menjemput kalian. Temui dia dan berjanjilah di hadapannya, wahai ibu atau ayah yang menyebut, mulai hari ini diriku tidak akan menyakiti hatimu lagi. Umurku yang singkat ini aku gunakan untuk berbakti kepada ayah, kepada ibu, atau kepada kakak. Sampaikan, siapa lagi yang akan mengubah kita kalau tidak diri kita sendiri? Masya Allah. Sholat jangan ditinggalkan, hati ibu jangan disakiti. Al-Quran mengatakan, jangan sekali-kali mengatakan kepada ibu. Ibu yang susah payah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Orang tidur, dia tidak tidur. Orang yang nak makan, dia tidak bisa makan. Kalaupun bisa makan, kadang-kadang dimuntahkannya lagi karena kondisi badannya yang berbadan 2 selalu kita enak. Yang di dalam badannya itu adalah tubuh kita. Kita di dalam tubuh ini kita. Sampai hati kita berkata kasar. Kadang-kadang ibu kita kena sayang kepada kita. Dia mengaku sudah makan ibu, sudah makan lah. Padahal kadang-kadang dia belum makan. Demi sayangnya pada anak, berkorban dia. Ya, banyak yang rahasia yang ditanggungkan oleh ibu kita, tak disampaikannya kepada kita. Dia sembunyikan, dia menderita, tak disebutkannya kepada kita bahwa dia menderita. Dia sembunyikan. Kenapa? Dia tidak ingin anaknya menjadi orang-orang
yang patah hati di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Berdoa ya nak, pergilah menuntut ilmu. Dia sayang dan dia yakin, pergilah kita. Tahu-tahu rupanya menyimpang dari harapan orang tua. Bisakah oleh orang tua belajar dengan serius? Rupanya main-main. Tidak serius belajar. Tahu orang tua, alangkah pedihnya, alangkah hafalnya. Sia-sia pengorbanan ibunya. Umurmu sudah sekian lama, kamu sudah besar. Kok kamu kecewakan hati orang tua? Ada yang bergaul bebas, ada yang meninggalkan sholat, ada yang minum-minuman keras. Itu jangan kita lakukan. Anak-anak bapak yang kau cintai, mari kita berdoa. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan kita sampai kita mengubah keadaan diri kita sendiri. Nah, sekarang mau kita mengubah diri kita? Mau kita bertobat? Mau minta maaf kepada orang tua? Mau berhenti merokok? Alhamdulillah. Coba tunjukkan kepada kita. Mungkin selama ini syahadat kita sudah batal. Mungkin melakukan perbuatan syirik, perbuatan yang tidak dihargai oleh orang tua kita. Mungkin ada perbuatan yang lain yang tidak diketahui. Yang paling banyak sekarang adalah dosa mata melalui hati. Tidak sedikit dosa melalui hati. Ada pornografi, ada judi online, ada penipuan, ada jadi sarana pacaran. Macam-macam dosa muncul dari hati itu. Cobalah, seandainya kita tidak bisa mengendalikan diri, hancur. Generasi muda yang tidak bisa mengendalikan diri, hanyut sehanyut-hanyutnya, tanpa bisa berenang. Hanyut generasi-generasi yang akan datang, disebabkan kita tidak bisa mengendalikan diri. Kendalikan mata, kendalikan diri, ingin memuaskan diri sendiri. Makanan-makanan yang haram, minuman-minuman dari produksi Israel, jauhkan itu. Jangan ada juga lagi yang bangga dengan makan pizza, minum Coca-Cola. Banyak hal seperti itu terjadi. Nah, sebelum kita disyahadatkan nanti sebentar lagi, coba ditawarkan sebelum renungan. Masih tundukkan kepalanya, masih kita menuju. Terima kasih saya. Nara Bapak, guru-guru saya denganmu, saya bunda Bapak lagi, makanya Bapak tertarik dengan apa yang diingatkan oleh umat tetap hasibu angkus aku bisa sadar diri. Apa saja yang dihisap, ya, masalah niat kamu belajar ke sini. Ada yang lagi kelas, ada yang terpaksa. Luruskanlah niatnya. Kemudian apa yang berkuasa baik, seluruh amalan-amalanmu